Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Masih dalam melanjut kitab Ahwal Islam, di khususnya Siyam karya Ibn Hajar Al-Haythami. Beliau ini masih penjelasan masalah hal yang membatalkan puasa, itu terkait dengan makan, minum, jima, dan muntah dalam keadaan lupa atau tidak tahu tentang hukumnya atau terpaksa. Kemarin sudah dibahas tentang masalah keterpaksaan ini. Bahwa orang yang terpaksa, orang yang melakukan sesuatu dengan lupa, dan orang yang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, maka itu dimaafkan dalam syariat. Asal memang ada unsur keterpaksaan, di antaranya syarat sahnya yang disebut terpaksa itu memang tidak ada sesuatu yang menafikan keterpaksaan tadi. Jadi orang dipaksa untuk makan, dia malah senang dan sengaja memang untuk makan itu bukan karena keterpaksaannya, karena memang makannya. Maka ini batal kalau niatnya seperti itu. Orang dipaksa oleh musuh, umpama ditangkap harus membatalkan puasanya, ditodong atau kalau diandaan bakal dibunuh. Kebetulan kata dia, ya, hanya makan. Jadi berarti menafikan keterpaksaan itu. Dan juga ulama yang lain nanti, nggak tahu di sini mungkin juga dibahas nanti syarat-syarat keterpaksaan yang lain. Sampai mana? Qadiyatu lagi. Tsumma ra'aitul Azru'i. Kemudian saya melihat Al-Azru'i berkata innahu gharib. Maksudnya kasus itu adalah asing. Ini kasus orang yang dibegal di jalan, terus dia nelen emas, karena takut emasnya diambil sama begal jalan, sehingga dia puasa. Apa batal? Apakah batal apa enggak? Ini katanya sebagian ulama tidak batal katanya, karena dianggap seperti orang terpaksa. Maka Imam Azru'i berkata itu gharib. Kasus itu suatu kasus yang aneh. Malah dibegal dengan ada emas, kemudian ditelan supaya emasnya tidak. Wal mar'atu bima dzukir karajul, dan perempuan dalam hal keterpaksaan yang disebut di atas itu seperti laki-laki hukumnya. Bima dzukir, dalam hal apa yang tersebut. Wa ma ya'ti, dan apa yang akan datang nanti keterangannya. Wa kama la yu'athir fi'lu jamil mufattirat ma'nisyan aw ikrah. Sebagaimana tidak berpengaruh perbuatan daripada seluruh yang membatalkan mufattirat, seluruh yang membatalkan puasa bersama, yang diperbuat bersama dengan lupa atau ikrah atau paksaan. Kadzalika kalau yu'athir bil wama al-jahl. Begitu juga tidak berpengaruh melakukan segala yang membatalkan tadi bersama dengan al-jahl bitahrim, ketidaktahuan tentang keharaman dan iftar, dan ketidaktahuan tentang batalnya sesuatu tadi. La mutlaqan, tapi yang dua ini, yang satu ini tadi, jadi tidak berpengaruhnya yang membatalkan puasa bagi orang yang tidak ngerti bahwa itu membatalkan. Itu tidak tidak berlaku mutlak, tapi cuma bin nisbah, sehubungan dengan liman qaruba ahlul Islam, bagi orang yang dekat zamannya terhadap Islam, baru masuk Islam, waktunya dekat dengan Islam. Jadi nggak semua orang dimaafkan kejahilannya. Saya nggak tahu kalau makan itu atau kalau minum itu membatalkan puasa, dia tahunya cuma makan umpama. Ini boleh dimaafkan dengan syarat dia baru masuk Islam, sehingga belum banyak mengerti tentang hukum. Bukan mutlak, bukan semua orang boleh seperti itu, tidak bisa. Kemudian au nasya'a bi badiyatin, atau hidup di pedesaan ba'idah an arifi dzalik, jauh dari orang yang mengenal hal itu, jauh dari ulama, hidup di pedalaman sehingga tidak ngerti hukum. Ini yang dimaafkan, ketidaktahuan. Wa kadza yu'dzarul 'ami al-mughalid. Dan begitu juga dimaafkan orang awam yang mughalid, yang bergaul dengan ulama, lakin bima yajalu aktsarul 'amma, tapi tidak semua masalah, cuma masalah-masalah yang memang jahil yajalu aktsarul 'amma, yang mana kebanyakan orang awam tidak ngerti tentang masalah itu, bima yajalu, itu dimaafkan. Masalah yang agak jelimet yang memang tidak semua orang awam mengerti, nah, itu bagi orang awam walaupun dia hidup di ulama itu masih dimaafkan, khusus masalah-masalah itu
yang banyak orang yang sudah paham tentang masalah itu. Kok dia sendiri gak paham karena tidak belajar, ini dosa tetap. Jadi yang dimaafkan itu cuma masalah-masalah yang tersembunyi dari orang awam, yang tidak semua orang awam ngerti. Kemudian seperti masalah niatul ikhtiraf, terus masalah apa lagi? Itu banyak tentang hudur, menghadirkan niat dalam hati yang hakiki itu tidak semua orang awam. Dan kalau kita jelaskan secara kepada orang awam itu akan kesulitan orang awam juga. Kalau dia mengetahui itu maka akan jadi sulit bagi dia untuk seringnya dia ikhtiraf. Orang itu kalau wudu muka sudah masuk muka, dia niat tangannya dimasukkan lagi ke air sedikit, itu dia niatkan tangannya sebagai cantik supaya tidak mustakmal air. Ini saya jarang jelaskan ke orang awam karena takut menyulitkan. Dan memang itu pun khilaf masalah itu dalam di antara bukan masalah yang disepakati di antara para ulama. Nah, masalah-masalah yang halus yang tidak semua orang awam itu ngerti, ini masih dimaafkan. Ketidaktahuan dalam masalah ini masih dimaafkan walaupun dia hidup bersama ulama. Tapi kalau masalah yang paham tentang masalah kunut, paham masalah ini, orang ngerti. Ini banyak orang awam yang ngerti, kan gitu. Banyak orang yang kok dia sendiri tidak ngerti karena tidak belajar, ya salah ya. Ini salahnya dia, ini tidak dimaafkan. Karena masalah itu masalah yang bukan tersembunyi bagi orang, tidak tersembunyi bagi orang awam. Tapi masalah-masalah khusus yang itu mau tersembunyi dari orang awam, kok dia tidak ngerti. Nah ini masih dimaafkan ketidakmengertiannya. Walaupun dia hidup bersama mukhalid. Mukhalid ini masih bergaul, meskipun dia bergaul dengan ulama. Ini hidup di Jawa Timur, hidup di tempat-tempat yang banyak ulama, masih dimaafkan dengan syarat masalah itu termasuk masalah yang sangat halus yang tidak semua orang paham. Terus iya, wa qiyasu furu'in katsirah. Zakaru fi shalah wa itu kias cabang-cabang permasalahan yang banyak yang mereka sebut dalam sholat dan selainnya. Cabang-cabang permasalahan yang banyak yang ada dalam sholat. Sumara itu Zarkashi, kemudian Imam Zarkashi kata Ibn Hajar, saya melihat Imam Zarkashi nakola menukil nahwa hadza permasalahan yang seperti ini an ba'dhim dan sebagian ulama wa ana bi syaikhuhu, yang beliau maksud sebagian ulama ba'dhim itu adalah syaikhuhu, gurunya beliau Imam Az-Zura'i. Fa innahu istadhara anna ma yaqwa 'alal awam yu'dzar jahil bih. Sebab Imam Az-Zura'i ini istadhara menganggap kuat pendapat bahwa apa yang yakfa, apa yang tersembunyi bagi orang awam itu yu'dzarul jahil bih, itu dimaafkan orang yang jahil tentang masalah itu. Dengan syarat masalah itu memang masalah yang tidak semua orang awam ngerti. Qaulu ahli Zarkashi biroti, dan ucapannya, jadi ucapan Imam Zarkashi dalam menolak pendapat ini, kullu dakhirin fi shaumi ya'lam an la yuftir bil wasil li jumlah. Semua orang yang masuk dalam puasa pasti ngerti bahwa membatalkan puasa segala yang masuk ke dalam anggota, ke dalam tubuh, berjumlah secara global, secara menyeluruh. Wa inna ma yaqul jalbi bil ba'd, hanya saja terjadinya kebodohan, ketidaktahuan tentang sebagian masalah dalam masalah masuknya sesuatu ke dalam. Tapi kan orang tahu secara umum, orang Muslim tahu bahwa masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu bisa membatalkan puasa secara umum. Tapi perinciannya, ada perincian masalah tentang suntik, tentang ini, itu lain. Itu perincian lagi masalahnya. Tapi kan secara umum masuknya sesuatu ke dalam tubuh, orang itu ngerti kalau itu batal. Tapi ada masalah lagi yang lebih halus lagi dari sini, yang mungkin tidak semua orang awam itu paham. Kemudian Wabitul dzalika la yu'dzar fi, maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Kama fil kalam fi shalat, sebagaimana pembicaraan tentang masalah salat. Yaruddu bi anna suwarahu al-kalam. Bi anna suwarahu al-kalam ma an ya'lam hurmat ma atabi wa yajal kaunu mubtila. Wa hadha huwa alladhi la yu'dzar. Sama wala huna li taksirihi. Kemudian dia menolak kama fil kalam fi shalah, sebagaimana orang bicara dalam sholat, maksudnya sebagaimana orang yang bicara dalam sholat. Jadi orang
mengerti bahwa apa yang masuk dalam rongga tubuh itu bahkan membatalkan puasa. Seperti ngertinya orang kalau bicara dalam suatu batal. Itu orang secara awam, secara umum itu ngerti. Yuratu biana suwaruhu biana suratul kalam sama ayalam hurmatan ma'atabi wa ijal kaunum tidak. Dan ditolak bahwasanya suratul kalam gambaran tentang masalah pembicaraan dalam sholat. Ayalam yaitu dia mengetahui keharaman ma'atabi, keharaman apa yang dia ucapkan. Wa ijal kaunum tidak. Tapi dia tidak mengerti tentang keberadaan sesuatu yang dia ucapkan itu, bahwa sesuatu yang dia ucapkan itu membatalkan. Fadha huwa alladzi la yu'dzar. Maka ini yang tidak dimaafkan sama walahuna. Baik di sana di dalam perkara sholat, tidak pula dimaafkan di sini dalam perkara puasa. Ditaksiri karena teledornya. Kemudian Ilkana min akibat dan alimal urma ayat kafana. Sebab termasuk haknya dia. Setelah dia ngerti bahwa itu haram, dia harus mencegah diri darinya. Dia tahu bicara dalam sholat itu tidak boleh, maka dia harus berhenti dari itu. Harus mencegah diri. Dan dia tahu kalau masuk sesuatu ke dalam tubuhnya itu bisa membatalkan puasa, maka dia harus mencegah itu. Fajalu bil butlan la yufidu syai'an. Maka ketidaktahuannya tentang kebatalan puasa tadi dengan masuknya sesuatu itu tidak memberi manfaat faedah kepadanya sedikit pun. Itikafi muharraman fi itiqadi. Karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan dalam itikadnya, karena dia tahu bahwasanya memasukkan sesuatu benda atau masuknya sesuatu benda ke dalam tubuh itu akan membatalkan puasa. Bahwa kama alima hurmatal zina wa jahila wujubal had. Ini seperti orang yang tahu tentang keharaman perbuatan zina, tapi tidak ngerti kalau zina itu mewajibkan hukuman had, yaitu rajam atau cambuk. Dia cuma ngerti kalau zina itu haram, tidak ngerti hukumannya. Pada yang ada maka ini tidak pengaruh. Jadi dia tetap harus harus menjauhi zina tadi. Seperti dia tahu bicara itu membatalkan sholat, tapi dia tidak ngerti kadar berapa bicara yang membatalkan sholat. Itu ketidakngertian dia tentang kadar berapa yang dia membatalkan sholat itu tidak pengaruh. Yang penting dia sudah tahu bahwasanya namanya bicara itu membatalkan sholat. Dia jauhi. Dia kan tahu kalau masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Maka kadarnya bagaimana, caranya bagaimana masuknya, ya dia harus jauhi secara global. Artinya dia sudah punya ilmu tentang masalah umum bahwasanya sesuatu yang masuk dalam tubuh dia bakal. Ini pengetahuan yang semua orang awam paham, sehingga tidak ada alasan dia saya tidak ngerti. Karena hampir semua orang awam ngerti tentang masalah saum itu. Perinciannya memang mereka tidak paham, tapi masalah bahwa masuknya sesuatu itu membatalkan itu orang paham. Maka permasalahan yang sudah nyata begini, nggak ada alasan dia tidak tahu. Terus ketidaktahuannya pun tidak berfaedah apa-apa. Jadi tetap batal ketidaktahuan akan masalah itu. Kecuali tadi orang musuh Islam sama orang jauh hidup jauh dari ulang orang di pedalaman. Itu maklum masih masuk akal, dia tidak ngerti. Wa malau alimal musolli hurmatan jinsil kalam itu. Adapun seandainya orang yang sholat ngerti tentang haramnya jenis pembicaraan, wajalah hurmatan ma'atabi fa ma'dzurun. Dan dia tidak ngerti, jahilah, tidak mengerti tentang keharaman apa yang dia ucapkan, maka itu ma'dzur. Jadi sebatas mana ucapan itu kan, kalau diperinci lagi, kalau pembicaraan yang batal dalam sholat itu kan kecuali lupa. Kalau dia tidak sengaja itu masih dimaafkan sampai 4 kata. Menurut pendapat yang lain 6 kata masih dimaafkan kalau tanpa sengaja. Terucap dalam sholat tanpa sengaja, kalau dia lupa, kalau dirinya sedang sholat mau dipanggil bulan tanpa sadar jauh, tanpa sengaja, tanpa sadar dia tiba-tiba. Ini masih dimaafkan sampai 4 kata atau 6 kata. Nah, itu ada perinciannya dalam ilmu fikih. Itu ada perinciannya. Nah, ini ketidaktahuan dia akan perinciannya itu tidak masalah. Yang penting dia tahu bahwasanya bicara dalam sholat itu batal. Adapun dia tidak ngerti perinciannya, seberapa kadar pembicaraannya, gimana pembicaraan yang bisa, mana pembicaraan yang membatalkan sholat secara terperinci dan mana yang tidak. Seperti orang doa, ya,
Falsunah dalam qawmil kafirin atau apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik. Terus dia doa, ya Allah jadikan saya orang yang berbuat baik. Itu tidak membatalkan sholat, asal ya doa dengan bahasa Quran bahasa. Itu bicara tapi tidak membatalkan. Itu ada perinciannya. Mana pembicaraan yang batal sholat, mana pembicaraan yang tidak membatalkan sholat. Nah, itu kejahilan tentang ini tidak masalah karena dia tidak tahu tentang perinciannya. Tapi yang pasti dia tahu kalau sholat itu batal dengan bicara. Ini ma'zur. Ketidaktahuan tentang masalah perinciannya tadi itu masih dimaafkan ketidaktahuannya. Wa min thamma qalu law alimat arimal kalam wa jala mutlam bitanano udira li qawayubi ala tad'um. Umpama dicontohkan ya, law alima seandainya dia ngerti keharaman pembicaraan dalam sholat dan dia tidak ngerti mutlan kebatalan tanahno, kebatalan dehem. Kalau dehem itu kalau sampai keluar bunyi satu huruf atau dua huruf itu bisa batal. Dia tidak ngerti itu. Dia tahunya bicara itu batal, tapi tidak ngerti kalau dehem itu bisa menyebabkan juga batal dalam sholat, yang bisa menimbulkan huruf itu bisa batal. Maka ini apa? Uziro dimaafkan li khofai hukmihi karena ketersamaran hukumnya ala aktsaril awam atas kebanyakan orang awam. Wa hadza huwa nadhiru mas'alatina. Maka ini adalah sesuatu yang sama dengan masalah kita. Fa inna surah annahu alima hurmata jinsil isol, sebab gambarannya dalam masalah puasa ya. Ulima hurmatul jinsil isol, telah diketahui keharaman segala jenis masuknya benda ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Ila jawf wa jahilan, tapi tidak tahu tentang hurmatu ma'atabi, tentang keharaman apa-apa yang dia lakukan daripada memasukkan sesuatu itu tadi. Atau perincian tentang mana saja yang memasukkan sesuatu itu yang dianggap membatalkan. Dia tidak tahu. Fala yuftir, maka tidak batal karena ketidaktahuan itu. Ya ini maqalu bi masalati tanahnu. Ya. Seperti apa yang mereka katakan dalam masalah berdehem dari dalam sholat min khofai ubi, daripada tersembunyi hukumnya berdehem tadi al-aktari awam atas kebanyakan orang awam. Berkhilaf malau ulima, berbeda dengan kalau dia sudah ketahui hurmatu ma'atabi, keharaman apa yang dia laksanakan tentang kalam tadi, wajahlah kaunu mutoran, dan dia tidak tahu keberadaan perkataan itu mutoran, bahwa itu terpaksa pada yuftir kama marra, maka itu membatalkan sebagaimana telah lalu. Kemudian wabi surah al-imam, dan dengan pendapat inilah Imam Al-Haramain itu menegaskan wa tamadul Asnawi, dan Imam Asnawi memuktamadkan pendapat Imam Al-Haramain dan juga selain Imam Asnawi juga menganggap itu pendapat yang muktamad. Wa ihamu kalami rawdu wa asluha wa asluha khilafu ghairu murad, dan itu iham itulah yang ditimbulkan persangkaan dari kalam rawdu, dari ucapan ya, Imam Rafi'i dalam kitabnya Rawdah. Sedangkan asalnya dalam aslul Rawdah itu khilafu. Justru ada pendapat yang bertentangan dengan itu, dengan Rawdah tadi, dan itu tidak dimaksudkan. Bayu ayat ini tidak perlu diketahui karena itu lebih ke pendalaman daripada perbedaan pendapat antara satu kitab Syafi'i dengan kitab yang lain. Bayu ayat madzakar qaulu zakat wa ayat madzakar qaulu zarkashi nafsu. Madzakar bitafriq baina qurbil Islam wa ba'ididdah. Wabaina gharima inama yadhhab fi ba'dil muftirat wa ila faqadul awam yajal kathiran. Dan apa yang disebut yang menguatkan pendapat yang saya sebut tadi, bahwa orang awam itu batal dengan sesuatu yang memang batal puasanya, dengan sesuatu yang memang dia sudah tahu secara umum bahwa itu bisa membatalkan puasa, bukan dengan masalah-masalah yang terperinci. Kalau masalah-masalah yang terperinci masih dimaafkan. Jadi masalah nukhomah atau masalah batasan atau masalah suntik atau masalah itu yang bagi kebanyakan orang kan tidak tahu. Tahunya pokoknya kalau masuk sesuatu ke dalam tubuh dia batal. Maka dengan masalah suntik dan sebagainya, kalau dia umpama belum tahu karena itu masalah memang tersamar kepada banyak orang awam, maka dia masih bisa dimakfu,
Masih bisa dimaafkan dalam masalah-masalah yang jelimet itu. Tapi masalah-masalah yang sudah terang bahwa itu membatalkan puasa, maka tidak ada kemaafan dengan alasan dia tidak tahu. Tidak tahunya karena tidak belajar. Buktinya orang lain tahu, kok dia tidak tahu? Kok saya tidak tahu, Ustaz? Ketidaktahuanmu itu tidak berfaedah. Karena tidak tahunya cuma dalam masalah yang sudah terang bahwa itu membatalkan puasa. Yang masih boleh dimaafkan itu adalah masalah-masalah yang tersembunyi dari orang awam. Itu masih dimaafkan. Kalau kemarin tidak tahu, sekarang sudah tahu, maka jangan diulangi, untuk dibanding-banding. Ya, umpama. Jadi jelas. Jadi yang dimaafkan itu orang yang jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Ada pun orang yang bergaul dengan ulama seperti di Jawa ini banyak pondok pesantren, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada ulama tapi dia tidak mau tanya. Ini tidak dimaafkan kecuali dalam masalah-masalah yang memang jelimet. Itu yang dimaafkan. Karena memang tidak semua orang awam tak. Itu kesimpulannya. Kemudian mana tadi? Adapun yang menguatkan pendapat saya, kata beliau, adalah perkataan Imam Zarkashi. Wa yaitu mazakatu qaulu Zarkashi nafsu mazakaru min at-tafrid. Itu apa-apa yang mereka sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama daripada pembedaan antara qaribil Islam, antara orang yang dekat masuk Islamnya, baru masuk Islam, dan ba'ididdat, dan antara orang yang jauh rumahnya dari ulama. Wa baina ghairihima, dan antara selain keduanya, inama yadhar fi ba'dil muftirat. Hanya saja nampak jelas di sebagian muftirat. Nampak jelas di sebagian hal-hal yang membatalkan puasa. Wa illa fakatsir minal awam yajal katsiran. Jika tidak, maka kebanyakan dari orang awam itu tidak tahu banyak masalah. Jadi dia hanya bisa nampak pembedaan antara dua kelompok orang yang jahil makdzur. Jahil makdzur itu jahilnya tidak, jahilnya itu masih dimaafkan. Itu orang yang jauh dari ulama hidupnya, atau dia baru masuk Islam. Dengan orang lain yang hidup dalam ini, pembedaan kejahilannya itu cuma nampak dalam beberapa masalah yang, ya, itu saja yang memperbedaannya di antara kedua kelompok orang yang sama-sama tidak tahu itu tadi. Pokok sawwa Sahibul Zakhair untuk surbenanas wal jahil bi jamil ahkam. Bahkan telah menyamakan Sahibul Zakhair, pemilik kitab Az-Zakhair wal Intisar, bainan nasi, antara orang yang lupa dan orang yang jahil dan orang yang tidak mengerti dalam seluruh hukum. Itu bahkan ada pendapat yang mengatakan itu sama hukumnya. Waqtasar alif bi syarih shaghir, dan dia membatasi pada itu, pada kesamaan hukum antara orang yang lupa dan orang yang tidak tahu dalam syarah shaghir. Wa yaidu aidan qala qaulur Ruyani, dan yang menguatkan hal ini adalah pendapatnya Imam Ruyani. Lau ta'amad al-qai jahilan udhira mutlaqan. Seandainya dia menyengaja untuk muntah jahilan karena tidak tahu bahwa itu membatalkan, maka diuzurkan, dimaafkan secara mutlak. Dan yastabi alaman nasya'a fil Islam aidan, sebab dia dalam hal ini serupa dengan orang yang nasya'a, yang tumbuh dalam Islam juga. Wa kalamul muhadzab wa tanbih yaqtadihi, dan kalam perkataan Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab dan tanbihnya itu, Abi Syakh As-Sirazi dalam kitab Muhadzab dan tanbihnya itu yang tadi menuntut pendapat yang seperti tadi. Walam yastadrikun Nawawi, sedangkan Imam Nawawi tidak mentasheh, tidak mengoreksi perkataan tersebut dalam kitab Majmu'nya, syarah Muhadzabnya. Wala tasihha, tidak juga mentashehkan ma'taqidihi wa irahu minal mufassir ulama, bersama dengan taqyid catatan Imam Nawawi atas yang lainnya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lahuma, bagi kedua orang itu tadi, bagi orang yang jauh dari Islam ataupun baru masuk Islam ataupun jauh dari ulama. Jadi Imam Ruyani mengatakan seandainya dia sengaja muntah dan dia tidak tahu, maka itu diberi uzur. Karena mungkin muntah tidak semua orang tahu. Kalau sengaja itu bisa membatalkan. Itu diberi uzur, kata Imam Ruyani. Pastasqala Ibnu Abdus Salam taswinu madzukir bil jahil. Allah sampai situ dulu, itu nanti panjang lagi pembahasannya. Jadi intinya seperti tadi, bahwa ketidaktahuan itu tidak semuanya dimaafkan. Yang dimaafkan itu hanya bagi orang yang hidup bersama ulama, yang dimaafkan hanya perkara-perkara yang memang jelimet, yang memang tidak banyak orang-orang ngerti, itu baru bisa dimaafkan. Ya.
dan perkara-perkara umum bagi orang yang baru masuk Islam atau jauh dari ulama, itu perkara secara umum memang dimaafkan karena mereka baru masuk Islam dalam proses belajar. Atau orang yang baru jauh dari ulama terus baru mengenal ulama ini masih dalam juga tahapan belajar. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala lawa asrafna wa tub alaina tawbah tawsil hawba wa sunnana al-awrati amin al-ruhati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa lana wa ikhwani wa sa'irin wa kulli li mahabba aw niradin aw wal muslimin ajma'in rabbi asma wa wujud manna بإحسان منا بالمصطفى الرسول وبكل سهول ولا ربي عليه أنت الأبي وآله وصحبه إذا نطق الشكر والحمد للإله الذي والتنى ووزنا بمن لديك وعافنا بمن أبيت ولنا بمن توليت وإنا بمن ضيت وإنا شر من قضيت ولا يجب أن يكون ربنا من صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم